Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal P3K tahun 2021 untuk menghadapi seleksi kompetensi tahap 2. Semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube semua meraih ASN di tahun ini. Nah, untuk video kali ini akan membahas kompetensi teknis spesial pedagogik lanjutan dari video sebelumnya. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan di like, kemudian komen, dan di share ke teman-teman atau ke saudara-saudaranya. Dan jangan lupa ikuti terus channel Lentera Belajar agar mendapatkan video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan. Soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Jawaban yang benar adalah yang B, evaluasi sumatif. Untuk menjawab soal nomor 6, kita perlu pahami dulu jenis-jenis evaluasi. Jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu ada 5. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua ada evaluasi selektif. Ini adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tersebut. Kemudian yang ketiga ada evaluasi penempatan. Ini merupakan evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Berikutnya ada evaluasi formatif. Ini merupakan evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Dan yang terakhir ada evaluasi sumatif. Ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kalau diagnostik ini bisa berupa remedi ya. Nah, kalau evaluasi sumatif ini bisa berupa tes penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan penilaian harian. Jadi untuk soal nomor 6 jawabannya adalah yang B, evaluasi sumatif. Soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran. E.
relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jawaban yang benar adalah yang A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Untuk menjawab soal nomor 7, kita harus pahami dulu langkah-langkah dalam memilih materi. Yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian, mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Berikutnya, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Dan yang terakhir adalah memilih sumber materi pelajaran. Sehingga untuk nomor 7 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jawaban yang benar adalah yang E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016, secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Identitas mata pelajaran, ini mencakup kelas atau semester, kemudian semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Kemudian tujuan pembelajaran, ini dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk indikator pencapaian kompetensi. Jika cakupan dan kedalaman materi pembelajaran sudah tidak dapat dijabarkan lebih detail dan spesifik lagi, maka tujuan pembelajaran disusun sama persis dengan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian materi ajar. Ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir pokok bahasan atau sub pokok bahasan sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian media.
Ini media pembelajaran. Ini berupa alat bantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran agar peserta didik termotivasi, menarik perhatian, dan berminat mengikuti pelajaran. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar ini dapat berupa buku cetak, buku elektronik, media yang berfungsi sebagai sumber belajar, peralatan, lingkungan belajar yang relevan. Ini merupakan sumber belajar. Selanjutnya adalah langkah pembelajaran. Ini serangkaian aktivitas pengelolaan pengalaman belajar siswa melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahapan pendahuluan, guru melakukan kegiatan memimpin doa, mempresentasi kehadiran peserta didik, memberikan persepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir di penilaian. Penilaian ini proses belajar dan hasil belajar dikembangkan oleh guru. Nah, untuk soal nomor 8, susunan sekurang-kurangnya RPP menurut Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2029, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Kooperatif, B. Project Based Learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Jawaban yang benar adalah yang B, Project Based Learning. Ya, untuk menjawab pertanyaan nomor 9 memang harus paham tentang strategi pembelajaran ya, model-model pembelajaran. Kalau kooperatif ini lebih ke pembelajaran mandiri dengan menggunakan kelompok-kelompok. Nah, kemudian untuk Project Based Learning ini atau biasa disebut dengan PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Jadi ini sesuai dengan yang nomor 9, pertanyaan nomor 9. Kemudian kontekstual, ini biasa disebut dengan contextual teaching and learning. Ini konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa. Kemudian inquiry, ini proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun pemecahan masalah. Dan yang discovery adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang cerdasan A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Jawaban yang benar adalah
Yang A, naturalis. Oke, kita akan bahas tentang kecerdasan naturalis. Contoh dari kecerdasan naturalis antara lain jalan-jalan di alam terbuka. Cara ini untuk menguatkan materi yang akan dipelajari untuk semua mata pelajaran, misalnya untuk melukiskan perjuangan pahlawan, mempelajari pertumbuhan dan cuaca. Kemudian contoh kecerdasan naturalis yang berikutnya adalah melihat keluar jendela. Untuk mengurangi kebosanan peserta didik di kelas, metode ini dapat dilakukan guru untuk observasi di luar kelas, melakukan dan mencatat hasilnya. Kemudian berikutnya adalah ekostudi. Strategi ini mengintegrasikan kepedulian peserta didik pada kelangsungan bumi untuk semua mata pelajaran, misal tidak menginjak rumput, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi 10 jawabannya adalah A, kecerdasan naturalis.